Nominal yang didapatkan 400.000 buat kebutuhan sehari-hari. Harapannya ke depannya bisa mendapatkan bantuan lagi biar bisa buat kebutuhan sehari-hari. Hari ini 250 keluarga dibagikan, besok berlanjut kembali dan akan juga secara serentak di launching di seluruh Indonesia. BLT El Nino akan di launching serentak mulai besok hari Senin 18 Desember 2023 dan akan merambah pencairannya seluruh Indonesia melalui PT Pos Indonesia dan juga Bank Himbara. Namun sangat disayangkan tidak semua KPM yang selama ini menerima bantuan PKH dan BPNT ikut mendapatkannya. Siapa sajakah nama KPM PKH BPNT yang tidak kebagian BLT El Nino? Ya, sangat disayangkan bagi KPM yang menunggu pencairan tapi tidak masuk menjadi penerima BLT El Nino, namun ternyata tidak kebagian. Nah, siapa sajakah di antara KPM PKH dan juga BPNT yang tidak menerima BLT El Nino di pencairan nantinya? Simak info lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga semuanya tetap optimis menjalani aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Nah teman-teman, pemerintah melalui Kementerian Sosial Kemensos menargetkan dan mengkonfirmasi pencairan bantuan langsung tunai BLT El Nino senilai Rp400.000 akan rampung hingga akhir bulan Desember ini. Bantuan ini merupakan respon atas dampak El Nino dan diharapkan mampu meringankan beban masyarakat. Melalui unggahan media sosial Kemensos, dana BLT El Nino telah dimulai. Masing-masing akan menerima Rp200.000 per bulan untuk November dan Desember yang akan dicairkan sekaligus menjadi Rp400.000. BLT El Nino disalurkan melalui transfer Bank Himbara atau dapat diambil secara tunai di kantor Pos Indonesia. Penerima bantuan adalah mereka yang terdaftar dalam DTKS serta penerima BPNT reguler, dan selain itu juga Kementerian Sosial mengimbau para penerima bansos BLT El Nino untuk membelanjakan bantuan dengan bijak. PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Ruben Riko mengatakan pemberian BLT El Nino di Malang sementara 250 KPM dulu. Ya, hari ini kita mulai di 250 KPM dulu sambil jalan tiap hari. Karena penyaluran ada yang melalui PT Pos, ada yang melalui Bank Himbara, kata Ruben Riko. Usai mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Malang Kamis 14 Desember 2023. Kata dia, arahan dari Presiden agar bisa membantu warga yang rentan dan miskin akibat El Nino. El Nino menyebabkan harga bahan pokok naik, khususnya beras. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah, sehingga menyebabkan masyarakat petani gagal panen padi, berdampak harga beras naik. Maksud tujuan bansos ini, beliau ingin membantu warga agar bisa kembali memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terangnya. Besaran BLT El Nino adalah Rp200.000 per bulan, diberikan selama 2 bulan, yaitu bulan November, Desember. Diberikan sekali Rp400.000 di bulan Desember. Diberikan secara tunai di kantor pos, juga di bank melalui rekening masing-masing KPM, tuturnya. Yang datang ini pertama adalah warga yang memang masuk di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kedua, penerima sembako reguler yang dapat Rp200.000 per bulan, ucapnya. Warga yang memang masuk di dalam data DTKS satu. Yang kedua adalah penerima sembako reguler yang dapat Rp200.000 setiap bulan. Nominal yang didapatkan Rp400.000 buat kebutuhan sehari-hari. Harapannya ke depan. Ruben Riko menambahkan total penerima BLT El Nino di Indonesia sebanyak 18.800.000 KPM. Hari ini memang yang pertama kali di launching beliau di Pekalongan, di kota Pekalongan hari ini pertama kali secara bertahap tentunya. Dan hari ini 250 keluarga dibagikan. Besok berlanjut kembali dan akan juga secara serentak di launching di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya siapa sajakah yang tidak menerima BLT El Nino?
Menurut penjelasan dari PLT Sekjen Kementerian Sosial Robendriko bahwa penerimanya adalah yang pertama terdaftar di DTKS, kemudian yang kedua terdata sebagai penerima bantuan program sembako reguler atau yang akrab disebut dengan BPNT. Nah teman-teman, jika saja pada tahap pencairan program sembako alokasi September-Oktober dan November-Desember, berarti teman-teman adalah target sebagai penerima BLT yang cair di kartu KKS. Kemudian, jika teman-teman adalah KPM yang ikut mencairkan bantuan program sembako untuk alokasi Oktober, November, Desember di kantor pos, maka teman-teman adalah target penerima BLT El Nino yang pencairannya di kantor pos. Nah, selanjutnya, yang tidak menerima bantuan BLT El Nino adalah yang di luar sebagai penerima sembako reguler dari Kementerian Sosial dan juga beberapa penyebab lain KPM sehingga tidak menerima bantuan El Nino seperti yang tertera status KPM di 6NJ. Tertera KPM tersebut adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, non-DTKS keluarga PPU gaji di atas UMP. Nah, untuk KPM seperti ini, pada anggota keluarga ada di dalam KK terdeteksi sudah ada PPU atau pekerja penerima upah dan memiliki gaji di atas UMP atau upah minimum provinsi. Nah, kalau UMP ini ditetapkan oleh gubernur ya teman-teman, jadi bisa saja setiap provinsi memiliki UMP yang berbeda-beda. Yang kedua teman-teman, non-DTKS keluarga tidak layak pemerintah daerah. Untuk keluarga yang masuk dalam kelompok ini adalah KPM yang sudah sejahtera dan dianggap mapan oleh pemerintah daerah. Biasanya menurut hasil musyawarah desa bahwa KPM tersebut karena sudah memiliki penghasilan yang baik atau sudah sejahtera kehidupannya, maka tentunya dianggap tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga, non-DTKS keluarga ASN, Polri, TNI. Nah, golongan masyarakat yang ada dalam kartu keluarganya ada yang sudah menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Beberapa temuan di lapangan ada yang terindikasi penerima yang merupakan ASN. Padahal di sini golongan ASN tidak diperkenankan untuk menerima bantuan sosial. Jadi ASN itu bisa sebagai PNS ataupun P3K. Jadi jika dalam keluarganya ada yang ternyata sudah ada yang ASN, maka pastinya setelah update data pada DTKS, maka secara otomatis akan keluar dari penerima bantuan sosial. Yang keempat teman-teman, non-DTKS orang yang sama beda NIK dalam satu KK. Nah, untuk KPM ini terdeteksi bisa saja berbeda nama dan NIK, tapi orangnya tetap sama dalam satu KK. Hal ini bisa terjadi di mana nama panggilan seseorang ikut terdata dalam kartu keluarga yang sama dan juga nama lengkap juga ikut terdata dalam kartu keluarga yang sama. Lanjut teman-teman, yang kelima, non-DTKS keluarga dengan pekerjaan tidak layak menerima bansos. Untuk golongan ini adalah KPM yang terdeteksi memiliki jabatan usaha yang terdaftar dalam database administrasi hukum umum AHU. Memiliki usaha dan usaha tersebut adalah terdaftar database AHU, tidak diperkenankan menjadi penerima bantuan sosial. Selanjutnya, non-DTKS meninggal. Jadi, bagi KPM yang meninggal dunia, maka juga keluar dari data DTKS dan otomatis tidak menerima bantuan sosial. Nah, lanjut di sini untuk informasi cara mengeceknya apakah teman-teman mendapatkan bantuan BLT El Nino. Teman-teman bisa langsung saja cek di cekbansos.kemensos.go.id. Jadi, bagi teman-teman, pada hasil pengecekan di cekbansos.kemensos.go.id, ternyata status penerima program sembako ya untuk periode September-Oktober 2023 atau November-Desember 2023 ataupun periode Oktober sampai Desember 2023, maka teman-teman adalah penerima BLT El Nino. Namun jika saja teman-teman di data cek bansosnya tidak tertera sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, jangan berkecil hati ya teman-teman, rezeki tak akan kemana. Dan Tuhan pasti tahu dengan caranya sendiri akan memberikan rezekinya.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga memberikan komentarnya di kolom komentar di bawah video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.